Jadi kejadian ini dialamin sama 3 orang temen yang mutusin untuk liburan ke Bali. Namanya Tegar, Dimas, sama Andre. Oke, cowok semua ya? Iya, cowok semua. Umur mereka sekitar 25 tahun. Mereka bertiga tuh teman SMA dan sahabatan. Jadi karena mereka bertiga aja, mereka mutusin buat nginep di hotel di daerah Sanur. Udah nih, hari pertama mereka sampai di Bali langsung check-in hotel. Terus lanjut nyari nasi pedas dan langsung ngeliat sunset di pantai dekat hotel mereka. Singkat cerita, mulai ada keanehan di sini. Tegar tuh orangnya bawel banget. Cuma dimulai dari abis ngeliat sunset di pantai dekat hotel, Tegar tuh mendadak jadi pendiam. Dimas sama Andre tuh nyadar sama perubahannya si Tegar. Cuma mereka berdua mikir, paling berantem sama pacarnya. Karena pacarnya Tegar ya bisa dibilang kayak agak ribet sama posesif gitu. Oke. Tapi karena diemnya udah parah banget, akhirnya Dimas tuh ngomong ke Tegar. Nanya, "Gar, lo kenapa sih? Diem aja orang lagi liburan." Terus Tegar ini jawab, "Gak apa-apa sih Dim, cuma kita bisa gak sih pindah hotel aja?" Nah ngedenger itu Dimas tuh bilang, "Gar, gila aja lo, kita udah bayar sampai 3 hari ke depan kan. Lagian juga hotelnya bagus banget kok." Terus abis itu Tegar tuh cuma diem aja dan ngangguk sambil bilang, "Ya udah gak usah deh Dim." Di malam pertama mereka pergi ke tempat hiburan malam. Ya minum-minum gitu bertiga. Di situ Tegar udah mulai berisik lagi, mungkin karena efek alkohol kali ya. Terus gak lama pas mereka bertiga udah lumayan mabok, Tegar cerita, dia bilang kalau sebenarnya di pantai tadi sore dia tuh ngeliat ada perempuan cantik banget. Terus dia ngerasa perempuan ini tuh ngeliatin dia mulu sambil senyum. Terus dia bilang, "Iya Dim, Dre, gue tuh sebenarnya dari tadi diem aja karena ya gimana, gue pengen banget ngajak kenalan. Tapi gue takut cewek gue tahu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini cewek tuh bikin gue tertarik banget sama dia. Makanya gue sampai diem karena gue kepikiran aja sebenarnya." Di situ Dimas sama Andre ketawa kenceng banget karena mereka kan ngiranya Tegar lagi berantem ya sama ceweknya. Nggak taunya malah karena pengen kenalan sama cewek lain. Akhirnya nggak lama sekitar jam 2 pagi mereka pulang balik ke hotel mereka. Tapi selama di perjalanan tuh Tegar masih bilang kalau dia tuh nggak bisa ngelupain si perempuan cantik ini dari pikirannya. Begitu sampai hotel, Andre bilang ke Tegar, "Ya udah Gar, besok pagi gimana kalau kita ke pantai itu lagi? Terus lo cari deh si Mbak itu sampai ketemu. Gue sama Dimas nungguin lo tapi jauh-jauh dari lo, gimana?" Di situ Tegar setuju banget dong karena ngerasa didukung sama teman-temannya kan. Akhirnya mereka bertiga tidur. Pas lagi tidur, Tegar ini mimpi. Dia posisinya lagi tidur, terus disamperin sama perempuan ini. Bener-bener di dalam kamarnya mereka. Perempuan ini masuk kamar dan tiduran di sebelah Tegar. Mimpinya nyata banget dan perempuan ini tuh agresif banget sama Tegar. Jadi kayak nyentuh-nyentuh Tegar, terus meluk Tegar. Terus akhirnya tuh sampai jadi tidur bareng. Sampai tiba-tiba Tegar kebangun, itu ternyata udah jam 7 pagi. Dan pas dia lihat sekitar tuh gak ada tanda-tanda dari perempuan itu. Abis bangun dari tidurnya, Tegar langsung berdiri, mandi dan siap-siap. Tapi pergerakannya tuh buru-buru banget sampai Dimas dan Andre tuh kebangun. Terus nanyain, "Oi Gar, mau kemana lo pagi-pagi begini?" Tegar langsung ngajak mereka berdua, "Ayo cepet, katanya mau nemenin ke pantai kemarin. Kalau kalian lama gue duluan ya." Terus Dimas sama Andre tuh sebenarnya masih ngantuk banget. Cuma mereka bener penasaran itu jadinya. Karena Tegar tuh kayak bener-bener jadi kayak gitu kan. Akhirnya mereka bertiga pergi ke pantai itu. Dimas sama Andre tiduran di pasir sambil neduh. Sementara si Tegar keliling lah nyari-nyari perempuan itu. Udah sekitar jam 1 dia nyari, belum ada tanda-tanda nih dari perempuan itu. Akhirnya Tegar balik lagi ke Dimas sama Andre. Terus dia bilang, "Gak ada lagi sialan." Terus karena itu udah siang, Dimas sama Andre tuh bilang, "Udah sore kita balik lagi aja ya ke sini kalau lo masih penasaran. Soalnya kita juga mau lihat nih Mbak Bidadari yang lo lihat itu." Akhirnya mereka cabut dari pantai terus nyari makan siang dulu. Lagi-lagi Tegar ini masih kepikiran perempuan yang tiba-tiba ada di mimpinya itu. Dia sampai cerita ke Dimas sama Andre kalau si perempuan ini tuh sampai nyamperin dia di mimpi. Dan itu tuh terasa nyata banget. Terus udah nih mereka makan, lanjut ngopi. Terus sorenya Tegar minta untuk balik lagi ke pantai itu. Karena dia ngerasa kemarin kan dia ngeliat perempuan itu pasan setan ya. Jadi dia yakin sore-sore gini mungkin aja ada. Akhirnya mereka balik lagi ke pantai itu. Dimas sama Andre nunggu sambil nyantai tidur-tiduran. Tegar sibuk nyari. Pas lagi nyari-nyari karena belum ngeliat, Tegar bilang ke Dimas sama Andre, "Berenang aja yuk, kalau jodoh juga datang itu perempuan." Nah berenanglah Andre sama Tegar. Di situ Dimas tuh lagi magar karena lagi kepengen nyantai-nyantai aja. Pas udah masuk ke laut, tiba-tiba Tegar ini ngeliat agak jauh dari dia, di laut ada perempuan itu lagi berenang. Heboh banget dong si Tegar ini. Saking hebohnya dia berenang cepet banget ke arah perempuan itu. Andre pun juga ngeliat perempuan ini.
Tapi karena Andre gak mau ganggu Tegar kenalan sama perempuan ini, akhirnya Andre ngeliatin Tegar aja berenang nyamperin perempuan itu sambil Andre main air. Pas Tegar masih sibuk berenang ke arah perempuan itu, Tegar ngerasa kok perempuannya makin jauh ya. Kayak makin dalam aja nih laut berasanya. Tapi Tegar tetap berenang ke arah sana, bener-bener penasaran pokoknya si Tegar ini. Gak lama, Andre yang tadinya lagi asik main air, nyari kerang sama binatang-binatang, Andre ini ngeliat kanan kiri, kok Tegar gak ada ya? Tegar hilang, Andre lari lah ke Dimas langsung. Dim, Tegar mana? Ternyata Dimas tuh juga ketiduran dan gak lihat Tegar sama sekali. Semua barang-barang Tegar juga masih ada di sebelah Dimas. Jadi kayak gak mungkin kan Tegar pulang duluan. HP-nya aja juga ada di situ, jadi bener-bener kayak gak mungkin. Di situ Dimas sama Andre panik banget dan berusaha nyari Tegar. Tapi hasilnya nihil, bener-bener gak ada sama sekali. Karena itu udah sore dan matahari juga udah terbenam, akhirnya gelap banget kan buat ngeliat ke laut. Mereka berusaha keluar dari pantai terus nanya ke penjual makanan yang ada di dekat pantai. Beli, maaf mau nanya, teman saya hilang pas lagi berenang di laut. Saya nggak tahu nih dia tenggelam atau keluar dari pantai. Kita udah coba keliling pantai tapi nggak ada. Tolong beli, tolong. Terus akhirnya penjual ini ngajak mereka berdua ke kantor polisi. Akhirnya mereka dikabarin sama polisinya karena hari udah malam dan laut juga udah gelap. Jadi besok akan dikerahkan tim SAR untuk nyari Tegar. Kata polisinya, sementara kalian lebih baik pulang dulu dan istirahat. Siapa tahu teman kalian nanti malam balik ke hotel dan cuma lupa ngabarin aja. Akhirnya mereka berdua pulang ke hotel dan dengan kepanikannya ngehubungin ceweknya Tegar. Masih tahu lah kalau si Tegar ini tuh hilang. Tapi mereka minta tolong banget untuk jangan kasih tahu orang tuanya dulu, karena belum pasti juga kan dia tuh hilang karena tenggelam atau emang lagi pergi sama perempuan itu. Akhirnya Dimas sama Andre tidur dengan cemas sambil berharap besok pagi tuh pas mereka buka mata, Tegar tiba-tiba ada di samping mereka lagi tidur. Nah besokannya, pas mereka buka mata, Tegar tuh masih gak ada. Barang-barangnya Tegar juga masih utuh di dalam kamar hotelnya. Akhirnya mereka berdua langsung pergi ke pantai kemarin, dan bener aja udah ada kayak perahu karet gitu buat nyari Tegar. Mereka juga ikut nyari dari tepi pantai dan Andre juga udah ngasih tahu titik terakhir dia ngeliat Tegar berenang. Udah kayak berjam-jam dicari sampai ada yang nyelam juga, ternyata nggak ketemu sama sekali. Mereka nunggu di situ sampai hari itu udah mau gelap, masih belum ada kabar juga sama sekali. Ceweknya Tegar juga udah mulai rewel nelfon-nelfonin terus. Tapi Dimas sama Andre tuh bener-bener nenangin ceweknya lewat telepon. Sebenarnya mereka berdua juga udah panik banget dan bingung harus apa. Bahkan sebenarnya besok siang tuh mereka udah waktunya pulang ke Jakarta. Akhirnya sekitar jam 9 malam, pas mereka udah mau tidur, tiba-tiba Andre ini mimpiin Tegar. Di posisi laut terakhir tempat mereka berenang kemarin, Tegar pas lagi berenang ke arah perempuan itu, balik badan dan ngomong ke Andre, tolongin Dre. Di situ Andre kebangun karena kaget banget kan diteriakin Tegar. Dia bangunin Dimas dan cerita kalau mimpinya dia tuh Tegar minta tolong ke dia. Tapi Dimas yang masih setengah sadar bilang, Dre itu cuma mimpi karena lo mikirin dia seharian. Akhirnya mereka berdua lanjut tidur, tapi Andre gak bisa tidur sampai pagi. Paginya Andre sama Dimas packing untuk pulang ke Jakarta. Karena mereka juga gak enak, jadinya mereka mikir, oke pulang dulu ke Jakarta. Sambil mereka tuh nelfon orang tuanya Tegar buat ngasih tahu kalau Tegar hilang di pantai Padang Galak. Padang Galak nama pantainya? Iya Moy, Padang Galak Bali. Jadi kalau ada kabar, mereka balik lagi. Karena mereka kan juga udah punya nomor polisi yang kemarin kan. Singkat cerita mereka pulanglah ke Jakarta. Ceweknya Tegar, kita sebut aja namanya Nadia. Nadia datang sama orang tuanya Tegar, langsung nyamperin mereka berdua ke bandara. Nangis-nangis nanyain Tegar gimana dan lain-lain. Akhirnya di tempat makan mereka ngobrol. Andre ceritain semua yang dialamin dia kemarin dan dengan terpaksa dia cerita tentang perempuan itu. Nadia di situ sedihnya jadi kayak bertubi-tubi banget karena pertama pacarnya hilang, kedua pacarnya hilang karena ngejar perempuan lain kan. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan khawatir. Seminggu berlalu setelah Tegar hilang, Nadia makin gelisah karena belum ada kabar dari polisi atau tim SAR. Akhirnya Nadia ini mikir untuk nyari orang pintar. Nadia nelfon Dimas sama Andre buat temenin ke orang pintar ini yang rumahnya lumayan jauh di daerah Pondok Gede, Bekasi. Sesampainya mereka di sana, mereka bertiga kan baru pertama kali ya ke orang pintar. Rumahnya tuh kayak rumah-rumah kayu, isi dalamnya juga kayu-kayu kayak rumah orang Jawa. Masuklah mereka ke dalam. Untungnya orang pintarnya itu namanya Pak Gustiar ada di rumah. Dijelasin lah sama Nadia maksud dan tujuan mereka datang tuh sebenarnya mau nanya Tegar itu di mana sebenarnya. Akhirnya mereka disuruh masuk, duduk di ruang tamu. Gak lama Pak Gustiar ini bilang,
Oke, kalau kalian mau lihat Tegar di mana, kita bisa pakai satu cara. Jadi caranya itu tuh kayak kita keluar dari badan kita, tapi kita bisa jalan kemana aja dan bisa ke waktu yang kita mau. Di situ Pak Gustian milih Andre untuk ngelakuin itu. Karena kan yang ada di kejadian itu Andre kan Moy yang lihat, Dimas kan tidur posisinya. Oh iya. Yang paling deket ya. Iya. Bener. Terus. Akhirnya Pak Gustian mulai. Andre di situ sebenarnya ketakutan juga karena ini pengalaman pertama dia kan. Ya. Pas udah mulai, Andre ngasih tahu dulu lokasi Tegar hilang tuh di pantai mana, hari apa, dan jam berapa. Pas udah mulai, Andre disuruh merem, lemesin badannya dan rileks. Tiba-tiba Andre bangun. Dia berdiri dan dia ngeliat pakai matanya sendiri, badannya dia tuh lagi tidur di kursi. Di situ Andre dituntun sama Pak Gustiar. Singkat cerita, mereka udah ada di pantai itu. Andre bisa ngeliat diri dia sendiri lagi asik main air, dan Tegar ada di depannya lumayan jauh. Pak Gustiar sama Andre jalan mendekat ke arah Tegar berenang. Pas mereka udah ngedekat, tiba-tiba Tegar ini kelelep masuk ke dalam laut. Andre gak percaya sama apa yang dia lihat sendiri. Tapi pas dia ngeliat ke dalam laut, dia ngeliat dengan jelas kakinya Tegar tuh ditarik sama sosok perempuan yang ada di dalam laut. Perempuannya itu tuh cantik banget, kayak dewi-dewi zaman dulu gitu. Pas Andre dan Pak Gustiar ngeliat ke dasar laut, di balik karang ada banyak banget tengkorak manusia yang ada di situ. Pas ngeliat itu, Andre panik dan ketakutan, dan akhirnya dia ditarik sama Pak Gustiar untuk balik lagi ke tubuhnya mereka. Pas mereka udah sadar di dalam tubuh mereka sendiri, Andre posisinya kaget banget, mukanya shock, bener-bener gak gerak saking kagetnya. Di situ Nadia nanya terus ke Pak Gustiar, Andre kenapa? Andre lihat apa? Dan kata Pak Gustiar, ternyata Tegar itu ditarik kakinya sama sosok Dewi yang ada di pantai itu. Dan ternyata sosok Dewi ini tuh penjaga pantai yang ada di Bali itu. Katanya ya, udah banyak korban yang ditarik pas lagi berenang di sana sama sosok Dewi ini. Dan dipercaya korban-korban yang menghilang itu akan jadi bawahan atau budak dari sosok Dewi ini. Setelah dari sana, Andre, Dimas, dan Nadia balik ke Bali untuk ngebuktiin apa yang dilihat Andre. Dia nyuruh tim SAR untuk nyari ke tempat Andre ngeliat Tegar ditarik. Ternyata mayat Tegar ditemuin, nyangkut di karang yang persis banget di tempat Andre ngeliat banyak tengkorak. Mati? Meninggal, Moy. Oh shit. Itu jasadnya yang dilihat. Berarti mati karena diculik Dewi itu? Iya, ditarik kakinya sama si Dewi ini. Tapi gue penasaran deh, kenapa ya kira-kira Tegar yang kena atau Tegar yang istilahnya dipilih sama si Dewi ini gitu? Mungkin emang bukan Tegar yang dipilih sama si Dewi ini, tapi karena Tegar nyariin mulu gitu loh, Bi. Kan dia penasaran terus kan, sampai masuk ke mimpinya dia. Oh iya benar sih.